Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat rahmat dan karunia Allah pada hari ini kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan sehingga kita bisa berkumpul di sekolah kita pada hari ini dalam rangka untuk mengikuti kegiatan pengimbasan program pendidikan guru penggerak angkatan 8 yang hari ini akan disampaikan oleh Bapak Dodik Santoso FPD. Dan dalam kesempatan pagi yang cerah ini beliau akan mendefinisikan kepada kita terkait dengan budaya positif. Jadi silakan nanti Bapak Ibu untuk dapat menyimak bersama-sama apa yang disampaikan oleh Bapak Dodik Santoso. Mungkin tanpa berlama-lama, untuk mengawali pertemuan kita pada pagi hari ini, mari kita buka dengan lafaz basmalah. Kemudian pada Pak Dodik, kami persilakan untuk menyampaikan apa-apa ilmu yang sudah didapatkan pada program pendidikan guru penggerak. Pada Pak Dodik kami persilakan. Kita berikan aplaus dong Bapak Ibu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Tabipun. Baik Bapak dan Ibu guru hebat sekalian, di sini saya selaku calon guru penggerak ingin mengimbaskan sedikit tentang apa-apa yang saya dapatkan khususnya di modul 1.4, yaitu tentang budaya positif yang ada di SMA yang akan kita terapkan di SMA Negeri 1 Gedong Tataran. Lanjut Ibu. Nah, budaya positif ini ada 6 ya yang akan saya coba paparkan di sini. Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian, teori motivasi, hukuman dan restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, 5 posisi kontrol. Dan yang keenam, segitiga restitusi. Untuk yang pertama tentang disiplin positif dan nilai-nilai
kebajikan universal. Disiplin positif ini merupakan suatu cara penerapan disiplin tanpa kekerasan dan tanpa ancaman, yang dalam praktiknya melibatkan komunikasi tentang perilaku yang efektif antara orang tua atau guru dan murid. Kemudian dalam budaya ini, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan, dan cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Dan hal ini yang perlu kita rubah secara perlahan. Jadi kita mendisiplinkan siswa itu diupayakan dia tumbuh dari dalam dirinya, atau yang kita kenal dengan istilah intrinsik, menumbuh kembangkan budaya positif siswa di sekolah secara intrinsik. Jadi dia disiplin karena datang dari dalam dirinya sendiri, ya, bukan dari orang lain atau takut dengan orang lain. Misalnya siswa ini takut terlambat karena takut dengan guru piket, atau siswa terlambat dengan guru BK, gitu ya. Untuk selanjutnya, dalam disiplin positif ini atau dalam budaya positif ini juga kita akan menerapkan nilai-nilai kebajikan universal. Jadi yang akan kita tumbuhkan ke anak itu adalah nilai-nilai kebajikan universal, ya. Di antaranya nilai keadilan, kemudian ada keselamatan, tanggung jawab, kejujuran, integritas dan kasih sayang, serta dan lain-lainnya. Nah, di sini yang perlu kita tanamkan ke anak didik kita, ya. Berikutnya yang materi kedua tentang teori motivasi, hukuman, dan restitusi. Diane Dawson, ya, di sini dalam bukunya Restricting School Discipline menyatakan ada 3 perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini berarti motivasi ini datang dari luar, berarti, ya. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Saya sering rajin datang ke sekolah, saya ingin dihargai oleh bapak dan ibu guru, kemudian saya akan disayang oleh bapak dan ibu guru. Nah, itu berarti masih tumbuh dari luar, ya, atau eksternal. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Nah, dari ketiga motivasi ini kita upayakan di motivasi yang ketiga, ya, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai dirinya sendiri. Jadi motivasi itu timbul dari dalam hatinya. Misalnya, kalau saya seorang siswa, dari ini pelajaran matematika, nanti kalau saya nggak ikut, berarti untuk pelajaran berikutnya nanti saya bakal nggak bisa, saya akan bakal susah. Yang berarti dia tumbuh dari dalam dirinya sendiri. Nah, itu tentang motivasi. Kemudian yang berikutnya, hukuman. Hukuman merupakan bentuk sanksi yang diberikan kepada pelaku tindakan yang melanggar hukum, ya, sebagai akibat dari tindakannya. Nah, ini teori hukuman, ya. Berarti kalau hukuman ini itu terjadi tidak terencana, siswa tidak mengetahui biasanya, ya. Kemudian hukuman ini bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan hukuman dan siswa yang menerima hukuman. Itu berikutnya. Yang berikutnya adalah restitusi. Ini merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali ke dalam kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Jadi nilai restitusi inilah kalau seandainya ada siswa yang bermasalah, kita upayakan supaya dia bisa kembali ke kelompoknya dengan memiliki karakter yang lebih kuat. Restitusi. Yang materi ketiga tentang keyakinan kelas, ya. Keyakinan kelas merupakan nilai-nilai universal yang diyakini bersama. Ini berasal dari dalam diri
dan tanpa paksaan, dan nanti diupayakan ya, sebagai bapak dan ibu guru ya, ataupun wali kelas juga bisa. Jadi sebelum kita melakukan proses pembelajaran di semester ini bisa kita terapkan tentang keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Nah, ini semua siswa dilibatkan dan kita dilibatkan. Mereka suruh mengeluarkan apa nilai-nilai kebajikan universal yang ada di kelas itu yang akan dituliskan dalam kesepakatan tersebut. Misalnya, saya contohkan ini ya, saling menghargai sesama siswa. Nah, nanti kalau ada siswa yang melanggar itu berarti dia tidak menyepakati kesepakatan kelas. Nanti ada yang namanya nanti prosesnya ke tahap, kalau di sekitar institusi nanti ada tahap meyakinkan. Kemudian ini prosesnya ya, jadi untuk pembentukan keyakinan kelas ini tadi yang saya katakan semua siswa dilibatkan, kemudian diupayakan kelas tersebut senantiasa membuat budaya yang positif di sini. Dan prosesnya ya seperti yang saya jelaskan tadi, kita melakukan budaya positif tersebut melalui kesepakatan kelas. Jadi nanti kita enak kalau mau bukan menghukum ya, kalau mau mengatasi siswa yang bermasalah tersebut. Oh, kamu sudah melanggar kesepakatan yang sudah kamu sepakati sendiri. Kemudian yang berikutnya, nah ini membangun keyakinan kelas atau kesepakatan kelas ini merupakan salah satu disiplin positif yang bisa diterapkan dalam membangun budaya positif di sekolah. Dengan adanya keyakinan kelas di tiap kelas dapat mewujudkan tujuan kelas yang mandiri guna mewujudkan pendidikan yang berorientasi pada profil pelajar Pancasila. Berikutnya, kebutuhan dasar manusia. Untuk kebutuhan dasar manusia ini ada 5 ya Bapak dan Ibu. Yang pertama survival, kemudian survival ini merupakan kebutuhan bertahan hidup. Nah, dari kebutuhan dasar ini, yang seandainya kebutuhan dasar ini tidak terpenuhi, maka biasanya siswa tersebut akan melakukan pelanggaran, karena dia merasa kebutuhan hidupnya tidak tercukupi ya. Yang pertama tadi survival atau bertahan hidup ini contohnya kalau masalah makan misalnya, kita contohkan ke siswa. Kalau siswa kita misalnya, siswa saya yang tahun kemarin ya di kelas 10-7 misalnya, si Rapid misalnya ya, dia suka mengambil makanan bekal temannya. Setelah kita telusuri, apa sih latar belakang kamu suka betul mengambil makanan bekal temannya? Oh, ternyata dia paginya tidak dibawakan sarapan atau tidak diberikan sarapan dan tidak dibawain bekal, dia hanya dikasihkan uang setiap hari seperti itu. Nah, itu berarti kan kebutuhan dasar dia untuk makan di situ enggak. Belum. Kemudian orang ngasih dulu terus kan mungkin bosan, jadi lihat temannya ada yang pakai ayam, pakai ikan, ya ambil gitu. Itu contohnya. Nah, kemudian cinta dan kasih sayang. Love and bahasa Inggris, belonging. Nah, ini juga. Biasanya kalau tidak memiliki rasa cinta dan kasih sayang, dia juga akan melakukan hal-hal yang negatif. Dia merasa kurang kasih sayang mungkin di rumahnya ya. Atau mungkin saya contohkan misalnya saya suka mengganggu guru-guru yang masih muda, berarti saya yang kurang kasih sayang di rumah. Contohnya mungkin ya. Itu ya. Kemudian kebebasan atau freedom. Siswa ini mereka ingin bebas. Mungkin selama di rumah atau di sekolah perasaan dia merasa terkekang. Makanya sering kita lihat di sekolah kita misalnya ada siswa yang sering, ada beberapa 1-2 orang siswa yang sering melompat pagar misalnya. Mungkin kalau kita telusuri mereka merasa kebebasannya tidak
didapatkan. Makanya dia melalui melempar pagar yang ingin bebas. Kemudian yang berikutnya kesenangan, sama ini kesenangan juga. Dia kurang gembira, baik di sekolah maupun di rumahnya. Nah dia meluapkan hal itu. Kalau di sekolah misalnya kita contohkan, dia sering main lempar-lemparan misalnya, lempar-lemparan, ketawa, segala macam gitu. Pada saat jam pembelajaran itu dia kurang kesenangan. Yang kelima, kekuasaan atau power. Ini biasanya siswa itu ingin menunjukkan jati dirinya bahwa saya adalah pemimpin, dan di sini juga kalau terlalu over berarti kan juga menimbulkan perbuatan yang negatif. Misalnya, oh saya ketua OSIS, saya harus menunjukkan bahwa saya ini ketua OSIS, saya harus bisa membawahi semua anak buah saya. Kalau dia terlalu over itu pun akan menimbulkan hal-hal yang negatif dan tidak disukai juga dengan teman-temannya. Nah berikutnya ini tentang 5 budaya dasar positif. Bu Pera. Yang kelima, 5 posisi kontrol guru. Yang pertama pendukung, kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, dan yang kelima manajer. Ini seperti yang kemarin sudah videonya ada sebenarnya di sini ya, videonya ada. Ini sebenarnya yang kemarin sudah ditayangkan sama Ibu Pera, jadi mungkin nanti kita tayangkan kembali. Namun dari kelima posisi kontrol ini kita upayakan posisi yang kelima, kita sebagai manajer. Jadi menyelesaikan masalah siswa itu kita upayakan kita sebagai manajer. Dan nanti manajer ini dia dalam penerapannya mungkin dia akan menggunakan segitiga restitusi. Berikutnya. Nah ini segitiga restitusi ya. Nanti ini saya langsung contohkan yang sudah saya lakukan nanti ya terhadap siswa kita. Langkah-langkah segitiga restitusi yang pertama menstabilkan identitasnya, nomor satunya kok hilang jadi titik. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan kelas. Dari 3 item ini tidak harus berurutan dalam penerapannya. Kita bisa langsung ke menanyakan keyakinan kelas juga bisa, boleh. Nah ini ya, hal-hal yang perlu dipertanyakan dalam menerapkan keyakinan kelas. Ini dalam bentuk segitiga restitusi ya. Yang pertama tadi menstabilkan identitas. Jadi di sini mungkin kita setelah memanggil siswa bisa mengatakan untuk melakukan menstabilkan ya. Misalnya si Iqbal misalnya, si Iqbal melakukan kesalahan. Jadi di situ kita stabilkan dulu. Misalnya Iqbal melakukan kesalahan itu sebenarnya hal yang biasa. Tapi semuanya tetap harus kita selesaikan ya. Kemudian baru ke validasi tindakan yang salah. Kamu tentu punya alasan kenapa kamu mengambil makanan punya teman kamu tadi, misalnya si itu ya, yang siswanya tadi. Kenapa? Pasti dia kan punya alasan. Nah itu kategori validasi tindakan yang salah. Kamu salah mengambil makanan punya teman kamu, itu tidak benar. Ya. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas atau kesepakatan. Gimana satu kamu? Ini Iqbal mulai nakal nih. Oh gitu. Tindakan yang Iqbal itu kan rapi. Pakai sendal baru tinggal dimasukkan. Apa yang akan Iqbal lakukan?
tadi Bapak mendapat laporan dari Bu Rina, guru matematika, bahwa kamu tidak mengerjakan tugas yang diberikan oleh beliau. Iya, Benar, Pak? Iya, Pak. Menurut Iqbal, apakah tindakan yang Iqbal lakukan itu benar atau salah? Salah, Pak. Berbuat salah itu biasa, Iqbal. Namun, Bapak ingin kita bisa menyelesaikan masalah ini. Iya, Pak. Kamu pasti memiliki alasan mengapa tidak mengerjakan tugas yang diberikan oleh Ibu Rina. Saya tidak mengerti tugasnya, Pak, sehingga saya malas mengerjakannya. Jadi, bagaimana sekarang? Saya minta maaf, Pak. Saya tidak akan mengulangi kesalahan saya lagi. Sekarang, mari kita bicara tentang keyakinan kelas dan keyakinan sekolah yang kita percaya. Yang mana yang belum kamu tunjukkan? Kita harus bertanggung jawab dalam mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru, Pak. Baik, Iqbal. Apakah Iqbal meyakini keyakinan kelas dan bertanggung jawab untuk mengerjakan tugas tersebut? Ya, Pak, saya meyakininya. Apakah kamu bersedia memperbaiki masalah dan tidak mengerjakan tugas ini? Ya, Pak, saya bersedia. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Saya akan meminta maaf kepada Bu Rina dan bertanggung jawab mengerjakan tugas yang diberikannya, Pak. Baik, Iqbal. Ada lagi yang dapat kamu lakukan? Saya juga akan berjanji untuk bertanggung jawab dalam mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru, Pak. Baik, terima kasih atas kerjasamanya. Kamu sekarang silakan kembali ke kelas dan menyelesaikan tugas kamu. Baik, Pak, terima kasih. Pakai sendal tidak pakai sepatu. Sepatu saya ada, Pak. Di mana sepatu kamu? Kenapa kok kamu tidak memakainya? Ada, Pak. Tadi saya habis ke kamar mandi, sehingga saya malas memakainya lagi. Oh gitu. Tindakan yang Iqbal lakukan ini sudah sesuai belum dengan keyakinan sekolah atau keyakinan kelas yang kita sepakati? Maaf, Pak. Saya salah. Itu tidak sesuai. Apa yang akan Iqbal lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Saya akan memakai sepatu dan menjalankan semua keyakinan sekolah, Pak. Baik, Iqbal. Terima kasih. Baik, terima kasih, Pak. Maaf. Menurut Iqbal, setelah kita melakukan segitiga restitusi, apa yang Iqbal rasakan? Saya merasa lebih senang dan lebih baik, Pak, dibandingkan saya harus dihukum dan dimarahi. Saya juga di sini sadar dan termotivasi untuk tidak melanggar semua keyakinan sekolah dan keyakinan kelas, Pak. Baik ya. Demikian tadi hasil pengibasan dari saya. Pada Bapak dan Ibu guru hebat, kalau yang ingin mau menanyakan, saya persilakan. Oke, Ibu Desi Arisandi, silakan Ibu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu pertanyaan yang ingin saya tanyakan, Pak, tentang posisi kontrol guru. Di situ kan ada 5 posisi kontrol ya. Kemudian itu ada posisi keempat dan kelima. Nah, di situ persamaannya atau perbedaannya kira-kira apa, Pak? Dan terima kasih. Baik, terima kasih. Kita kasih hapus dulu pertanyaan dari Ibu Desi. Apa persamaan dan perbedaan dalam 5 posisi kontrol guru? Ini yang ke poin 4 dan poin 5. Pemantau dengan manajer. Jadi kalau pemantau ini dia hanya sama sih sebenarnya untuk melakukan kontrol siswa juga ya. Kalau persamaannya tadi sama-sama ingin mengontrol siswa ya, untuk menuju ke arah yang lebih baik. Nah, perbedaannya di sini kalau dia pemantau ini hanya sebatas dia melakukan validasi datanya. Mengapa kamu melakukan kesalahan itu? Jadi dia hanya sampai di situ. Dia mencatat kemudian menanyakan mengapa ada kesalahan. Kamu mengapa Anda melakukan kesalahan seperti itu?
Jadi belum ada sampai ke penyelesaian. Nah kalau yang di keyakinan manajer ini dia sampai ke tingkat penyelesaian. Siswa melakukan kesalahan, bagaimana cara supaya siswa ini menjadi lebih baik lagi? Dia ada penyelesaian atau meyakinkan kesepakatan kelas. Nanti manajer ini bisa melalui tahap atau langkah-langkah segitiga restitusi ya. Yang pertama menstabilkan kondisi siswa, kemudian memvalidasi dan melakukan keyakinan kelas atau penyelesaian kelas. Nah, saya kira itu Ibu Desi, gimana Ibu Desi? Ya, terima kasih. Untuk yang lainnya, kalau sudah tidak ada, kalau mungkin nanti ada kesempatan untuk ingin menanyakan kembali ke saya, ya saya persilakan ya. Kapanpun dan dimanapun saya siap ingin mengimbaskan. Nah, saya kira itu pengimbasan atau berbagi praktik baik kata Budara ya. Dari saya mohon maaf bila dalam penyampaian ini ada hal-hal yang kurang berkenan, dan kepada Allah Subhanahu wa taala saya mohon ampun. Billahi wa bihi walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 5 kontrol guru termasuk dengan segitiga restitusi. Semoga apa yang beliau sampaikan bisa kita implementasikan ke depan di kelas kita masing-masing. Sekali lagi terima kasih Pak Dodi, kita berikan aplaus meriah untuk Pak Dodi. Silakan Pak Dodi, boleh lanjut. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, demikian tadi kegiatan kita terkait dengan diseminasi program pendidikan guru penggerak dari Pak Dodi. Mari kita tutup pertemuan kita kali ini dengan lapas handal. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.